Mas, kalau produk BBM dicampur etanol, memang sebenarnya itu jadi bagaimana sih? Kok banyak orang menolak? Nggak masalah, Mas. Jadi etanol ini kan green energy ya, green fuel. Dia BBM yang diambil dari minyak nabati ya. Dari campuran ya? Ya, dari minyak nabati itu bisa dari molases, itu dari ampas tebu ya, bisa dari singkong, bisa dari sorghum. Ya. Nah, itu kan bersih ya. Itu. Dan yang kedua, etanol itu oktannya tinggi, di atas 100. RON-nya itu di atas 100. Cuma isunya itu memang di sebagian pengguna yang teliti itu densitas. Ya saya kira bukan hanya etanol, semua green energy kalau di compare dengan tingkat fosil, kepadatan energinya itu pasti fosil. Pasti fosil. Cuma ada kelebihan, pembakarannya lebih sempurna. Karena apa? Dia RON-nya tinggi. Itu kan sudah dijelaskan. Justru sebenarnya kalau campuran etanol tuh dia pro green energi sebenarnya. Itu yang murni itu justru yang malah fosilnya bisa berkurang. Mas. Jadi ketergantungan terhadap BBM impor berkurang karena kita kan cukup melimpah bahan baku untuk etanol itu. Ya kan di luar negeri itu ya sudah banyak. Dan spesifikasi pabrikan mobil itu kan sudah mendesain ya sejak tahun 2006 kalau nggak salah itu sudah kompatibel dengan etanol sampai 10-20%. Di semua negara itu saya kira Brazil itu bahkan sudah E100 itu. Jadi murni BBM itu dari etanol. Kenapa di kita isu jadi negatif banget ya etanol itu? Ya karena itu Mas, buntut dari keterbatasan stok BBM swasta. Dan kemudian mereka menolak karena ada campuran etanolnya. Sebenarnya bukan etanolnya yang ditolak, mereka mau base fuel. Yang murni? Yang murni, kalaupun mereka misalnya ada etanolnya, mereka sendiri yang nyampur sesuai dengan komposisi racikan mereka. Racikan mereka sendiri. Nanti kalau misalnya pemerintah ya mandatori sudah menetapkan tahun 2026, 10 misalnya, swasta harus ikut. Mereka akan mencampur juga 10% fossil fuel itu dengan etanol. Kayaknya pihak swasta juga menikmati isu ini deh, karena dia mendapat keuntungan dari sentimen negatif publik terkait dengan Pertamina dan etanol. Menurut saya ya. Betul. Mereka dapat bola muntahan konsumen ya. Jadi sebagian konsumen yang kecewa dengan isu oplosan BBM Pertamina itu pindah ya. Dan kemudian itu cukup ya mengena di publik. Jadi publik itu kecewalah dengan Pertamina. Akhirnya apapun yang terkait dengan Pertamina jadi sensitif. Jadi sensitif, dan saya kira ya ada dugaan banyak orang ini memang didesain ya, merekayasa isu, diviral-viralkan sehingga orang distrust terhadap Pertamina. Tapi sekali lagi kalau kita main-main dengan soal alat negara ini kan Pertamina ini state art. Kalau misalnya ada kesalahan kan pasti tidak seluruhnya. Ada isu tata kelola, tangkap, proses. Dan ini sedang dikerjakan oleh pemerintah. Yang proses sekarang ya? Yang proses sekarang itu. Dan kemudian ya ternyata banyak ya serangan-serangan yang belum berhenti itu. Belum berhenti. Mas, kalau di beberapa negara ya, itu kan ada SPBU, BUMN-nya mereka. Tapi ada juga milik swasta. Tapi keberadaan SPBU-nya itu bukan cuma di tengah kota. Tapi dia di remote area, di kota, kabupaten pun ada yang swasta. Nah, cuman kalau di Indonesia kan justru yang di daerah-daerah terpencil, yang kota itu hanya Pertamina. Sementara yang swasta hanya ada di kota-kota besar. Iyalah, kalau semua pebisnis kan maunya dagingnya, Mas. Nggak mau ngerikiti tulang lah ya, bahasa Jawanya itu. Tapi apakah itu bisa diatur di peraturan, Mas? Kalau pemerintah mau saya kira bisa. Bisa kan? Jadi kalau Anda mau ya operator bisa lebih ketat lagi Mas kalau kayak di Malaysia itu. Jadi kalau you mau main di bisnis hilir migas, you juga membangun infrastruktur dong. Itu ada pengolahan ya, fasilitas pengolahan namanya kilang, you bikin juga dong. You bikin di sini, nanti kamu jualan BBM di sini. Tapi kan berarti ada nilai tambah. Karena industri pengolahan kan jalan itu, ada tenaga kerja, ada pajak dan seterusnya. Cuma kan yang di tempat kita kan mereka maunya ngambil yang ini agak saja, nggak mau capek. Sebenarnya mereka jualan aja ya. Jualan saja, trading saja. Mereka bikin minyak nggak di sini, produksi BBM enggak. Mereka impor semua. SPBU swasta itu ya semuanya impor dari Singapura.
Dan ini yang juga ingin dibaurkan komposisinya oleh pemerintah. Karena pemerintah kan ada komitmen politik itu dengan Presiden Trump ya. Oh iya, Presiden Trump kan ada kesepakatan untuk tarif itu, betul. Kemudian kompensasinya membeli produk energi Amerika senilai 15 miliar dolar. Ya, sementara kita ini kalau dari komposisi impor BBM itu 53% itu dari Singapura. Dan itu telah berlangsung puluhan tahun, Mas. Bukan hanya puluhan tahun saya kira. Kalau kita baca dari buku saya itu ratusan tahun, Mas. Kita mengimpor BBM itu dari Singapura itu sejak sebelum kita merdeka. Sementara Singapura tidak memproduksi, tidak punya lapangan resources, tidak punya resources hulu. Ya. Jadi mereka hanya energy hub. Energy hub, mereka lalu lintas perdagangan minyak. Kenapa kita dari dulu sampai sekarang beli sama Singapura? Ya karena Singapura punya kapasitas kilang yang gede banget. Ya, kapasitas kilang mereka itu sekitar 1,3 juta barel per day, sementara konsumsinya itu kalau nggak salah ya sekitar 300-an ribu barel per day. Waduh. Siapa off-takernya itu, kelebihan itu kalau bukan kita? Ya enggak? 1 juta barel kebutuhannya. 1 juta barel. Jadi Singapura sangat mengandalkan market share dari Indonesia. Sehingga kalau Pak Menkeu kemarin rame-rame, ya rame-rame, Pertamina malas. Ya bukan sekedar itu. Ini kan ada faktor geopolitik. Ya, ada faktor geopolitik. Saya ini mempelajari isu ini lama sekali. Sejak sebelum reformasi ya, sebelum reformasi sampai reformasi itu bahkan World Bank itu nulis surat kepada Menteri Keuangan. Nanti bisa dilacak Menteri Keuangannya pada saat itu siapa. Yang intinya pemerintah nggak usah bangun kilang. Wah, serius nih? Serius. Nggak usah valid, dan itu saya tuangkan di buku saya yang pertama itu, Mas. Ada buktinya, dokumennya ya? Ada dokumennya. Wah, dan World Bank ya? World Bank menulis surat agar pemerintah Indonesia ngapain membangun kilang, karena kilang itu mahal sekali. Oh gitu. Kenapa Anda memproduksi sesuatu yang mahal sementara Anda tinggal beli murah? Itu. Ya itu kan ada faktor geopolitik. Tahun berapa itu kira-kira? Tahun 9 ya menjelang reformasi, Mas. Awal-awal reformasi. Awal-awal reformasi. Sehingga sampai sekarang kita ini nggak bisa mendirikan kilang, Mas. Karena banyak sekali campur tangan asing yang tidak menghendaki Indonesia ini punya kilang baru. Karena kilang itu simbol kemandirian energi. Simbol kemandirian energi, anggap saja kita hulunya ya, produksi hulunya itu naik, tapi kalau kapasitas kilang kita tidak seperti memenuhi, sekarang tetap kita harus impor dalam bentuk produk kilang. Sementara di negeri tetangga itu, negara di negeri jiran itu, mereka punya stok BBM. Kapasitasnya gede. Berlebih. Marketnya siapa ya kita. Dan itu dipelihara. Ketergantungan itu dipelihara. Agar kita tetap tergantung dengan impor produk. Apalagi kita pasarnya cukup besar ya. Bukan hanya cukup besar, Pak. 1 juta barel per hari. Besar. 1 juta barel per hari itu dirupiahkan berapa itu? Ya itu tadi, Mas. Kalau kita sekitar 26 billion. 26 billion total impor. Ya. Sekitar 450-an triliun. Untuk impor BBM dan LPG. Siapa aja yang menikmati? Mas kalian tahu itu. Media kan tahu itu ya. Siapa Godfather Gasoline kita kan sudah tahu semua, karena ini bisnis gede yang tidak mungkin ya pemain receh-receh itu ikut. Ini kelas kakap nih, teri-teri itu minggir dulu lah. 450 triliun. 450 triliun. Kalau Mas Gale punya 1% saham aja di bisnis itu, Mas. Aduh. Sudah ongkang-ongkang kaki, Mas. Aduh, saya bisa biayai pemilu berapa kali ya? Iya. Bisa dibayangkan, dan itu sekarang lagi di reshuffle, dikocok ulang permainannya oleh pemerintah baru, sehingga kan pasti ada efek samping itu. Ada reaksi-reaksi, goncangan pasti terjadi. Wajar ya? Wajar. Tapi kalau menuju, kita sepakat sih mendorong agar kita tidak terlalu mengindahkan kepentingan asing ya di situ. Artinya ini momentum untuk bagaimana kemandirian energi itu dibangun melalui kita punya kilang sendiri gitu. Iya, saya kira kan ada dua madhab, Mas ya. Ada madhab energy sovereignty, ada madhab energy security. Kalau energy sovereignty berarti kita mengandalkan resources yang kita punya. Kalau resources yang kita punya, terus terang kita itu lebih banyak energi hijaunya. Ya kan? Jadi kita itu bukan negeri kaya minyak, tapi kita itu negeri energy mix.
negeri bauran energi. Energi, oke. Green energy kita itu melimpah potensinya. Tapi menuju ke sana ada jembatannya, Mas. Jadi migas ini tidak boleh dibiarkan karena ketergantungan kita terhadap migas itu masih sangat tinggi. Bukan hanya kita, saya kira. Secara global juga sama. Semua proyeksi lembaga dunia sampai tahun 2060 bauran energi migas itu masih sekitar separuhnya, ya 50-an%. Itu. Jadi energi migas fossil fuel ini tetap harus kita urus. Itu. Karena masih 50%. Masih 50%. Sehingga meskipun kita ini sedang transisi energi, tetap kita penting untuk membangun kilang. Ya kan? Kita kan go green ini nanti ya. Nanti akan disulap semua menjadi listrik. Mobil jadi listrik, motor jadi listrik, semua listrik ya kan. Tapi kan transisi, Mas. Tidak ujuk-ujuk. Karena di hulunya listrik itu juga sumber energi pembangkitnya kan masih batu bara. Yang itu yang masih affordable kan, yang masih murah. Itu. Lah kalau di migas kan kita punya jembatan, ada gas bumi yang lebih bersih, ya enggak? Gas bumi yang lebih bersih. Tapi di BBM sendiri tetap harus diurus. Dalam rangka apa? Ya tadi menopang ketahanan energi. Kalau proyeksi kedepannya kan swasembada energi. Jadi kita menggunakan potensi kita sendiri, berdiri di atas kaki kita sendiri. Tapi kan susah. Karena apa? Misalnya kalau kita mau mengejar, konsumsi kita 1,6 juta barel per dewas untuk minyak saja konsumsi kita 1,6 juta. Kapasitas produksi lifting kita itu kan 580 ribu barel. Anggap saja sekarang naik 600 ribu barel. Itu bukan semuanya punya pemerintah, Mas. Kan kita ada production sharing contract, ada kontrak kerjasama dengan swasta ya. Dengan swasta. Jadi yang masuk di jatahnya pemerintah itu sekitar 300-an ribu barel per day, let's say ya. Segitu. Itu yang bisa diabsorb di kilangnya Pertamina. 300 ribu, Mas. 300 ribu kebutuhan kita 1,6. Kapasitas kilang kita 1,1. Kapasitas operasional hanya 900 ribu barel. Jadi tanpa kita melakukan peningkatan ya kapasitas, kita tetap akan impor andai kata misalnya hulunya kita naik. Misalnya hulu nih, target pemerintah 1 juta barel. Kan tetap masih kurang ya. Masih kurang, 600 ribu ya. Kemudian kilangnya tetap 900 ribu. Kita tetap akan impor, Mas. Tetap impor. Tetap akan impor. Jadi tidak ada satu solusi, misalnya kilang aja, nggak cukup ya? Nggak cukup, Mas. Harus hulu dan hilir. Hulu dan hilir harus bersamaan. Bersamaan. Produksi hulu dinaikkan, lifting kita naikkan, kapasitas kilang juga dinaikkan. Itu baru kalau sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik, kita swasembada energi. Masih mungkin nggak swasembada energi itu? Mungkin, Mas. Tidak ada yang tidak mungkin. Cuma kita perlu revolusi tata kelola. Ini penting ini. Karena kalau di hulu, kita ini kan terkenal ya, negara yang sangat ribet untuk investasi hulu migas. Jadi ease of doing business migas itu di kita ini kan terkenal nggak terlalu atraktif, nggak menarik ya. Soal kelembagaannya ya, terlalu birokratis. Kemudian rezim fiskalnya terlalu kaku ya. Kemudian kita tahu secara makro ekonomi kita tahu ICOR kita itu tinggi ya kan. 6,8 kalau nggak salah. Ya ada ya macam-macam lah biaya-biaya. Belum lagi perizinan. Nah itu termasuk ICOR, Mas. Preman. Jadi kapasitas birokrasi itu masuk di situ, premanisme masuk di situ, kualitas SDM tenaga kerja masuk di situ. Kenapa kalau di negara lain tuh yang kita tahu kayak di Malaysia misalkan, itu kalau ada orang ingin ngebor, itu semua fasilitas itu disediain sama negara. Nah dia dulu niru kita, Mas. Dia itu kan dulu Undang-Undang Petroleum Development Act Malaysia itu niru undang-undang 8 tahun 71. Jadi mereka tahun 74, kita tahun 71. Niru persis. Production sharing contract itu niru persis. Itu. Tapi Mas ya, tapi konsisten mereka ya. Mereka konsisten karena kapasitas birokrasinya, Mas. Mas, kita memang produksi mulai agak berkurang justru ketika Undang-Undang migas diberlakukan. Betul. Padahal sebelum itu justru malah lebih bagus. Begitu undang-undang liberalisasi migas sudah diberlakukan, malah turun. Iya. Pertamina jadi kayak pemain swasta lain di mata BP Migas waktu namanya itu. Gitu. Justru malah undang-undang migas itu malah membuat IMF juga yang nyuruh tuh kalau nggak salah. Iya memang betul. Dan itu saya ungkap di dalam buku saya juga. Itu USAID itu, Mas. Draftnya yang bikin USAID. Waduh. Waduh. Gimana ini?
Artinya memang yang nggak pengen kita maju kayaknya. Memang ada yang nggak pengen kita maju di tata kelola ini ya. Karena yang diserang tata kelola ternyata ya. Betul. Aturan-aturan itu makanya sekarang pertentangan tentang tata kelola undang-undang migas itu juga jadi sampai sekarang kan masih jadi isu yang krusial kan. Iya.